mahasiswa STAW STP program studi ekonomi syariah mendapatkan tugas apabila diambil untuk melakukan observasi langsung atau wawancara langsung di kantor Basnas. Adapun terkait dari wawancara kami itu tentang zakat fitrah. Sebelum ke inti dari pertanyaan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu serta jabatan dan apa saja kegiatan-kegiatan Basnas yang sudah dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, nama saya KM Samburi SPDI MPD selaku Ketua Basnas Kabupaten Sopeng periode 2021-2026. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami pernah laksanakan selama kami dilantik pada tanggal 29 September 2021. Pertama adalah mensosialisasikan zakat kepada SKPD yang ada di Kabupaten Sopeng, dan begitu juga langsung pembentukan UPZ, unit pengelola zakat atau pengumpulan zakat di SKPD itu. Dan setelah itu kami juga sudah melaksanakan pendiskusian, yang mana pendiskusian itu ada beberapa hal tempat. Yang pertama, pendiskusian kepada mustahik atau memberikan secara langsung sembako. Begitu juga kami langsung turun ke lapangan yang mana ada kebakaran atau bencana alam yang ada. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tentunya kami tidak bisa sebutkan semua kegiatan yang kami laksanakan itu, hanya yang terpenting tentang sosialisasi dan pendiskusian yang ada di Basnas. Kira-kira perkenalan. Kita berbicara tentang zakat, mungkin masih ada masyarakat yang ingin pemahamannya tentang zakat. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu zakat dan esensinya dalam agama Islam. Jadi berbicara tentang zakat ini merupakan adalah salah satu hukum Islam antara 5 hukum Islam. Tentunya yang pertama, hukum Islam adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang terakhir adalah haji. Jadi ini 5 hukum Islam yang harus atau yang wajib kita laksanakan. Di antara 5 ini ada zakat. Zakat ini penting karena merupakan adalah kewajiban kita. Zakat ini sama dengan kedudukannya salat. Salat adalah merupakan ibadah mutlak, zakat juga merupakan adalah ibadah mutlak. Jadi sama-sama kedudukannya. Ini sangat penting yang kita harus lakukan. Tidak boleh tidak, karena itu adalah dasar hukum Islam kita. Kapan kita tidak melaksanakan daripada zakat itu, maka kita berdosa dan kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Sama dengan sholat. Sholat juga merupakan seperti itu. Kapan kita tidak sholat, kita kan berdosa. Begitu juga zakat.
Di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa ayat yang menjelaskan salat dan zakat itu ada beberapa ayat yang bergandengan. Contoh salah satu ayat, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini salah satu dasar bahwa zakat itu sangat penting. Nah, inilah pentingnya harus kita sosialisasikan kepada masyarakat dan menyampaikan bahwa zakat itu tidak boleh kita main-main. Itu adalah kewajiban kita. Kapan kita sudah cukup untuk kita keluarkan zakat kita, maka harus kita wajib, tidak boleh tawar-tawar. Karena itu adalah kewajiban kita. Juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa zakat itu sebenarnya adalah pembersih. Ada beberapa zakat fitrah, zakat mal. Di dua. Zakat fitrah adalah pembersih jiwa, zakat mal adalah pembersih harta kita. Ini dalam zakat mal itu, inilah yang banyak melupakannya. Kalau masalah zakat fitrah, ya saya yakin bahwa setiap tahun itu semua rata-rata orang mengeluarkan zakatnya. Kalau dia ingat, ya. Tapi ini yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat adalah zakat mal. Zakat mal. Karena kenapa? Karena biasanya orang tidak melaksanakan atau tidak mengeluarkan zakat mal karena ada beberapa faktor. Faktor pertama mungkin dia tidak tahu bahwa berapa kita keluarkan dan berapa kadarnya, berapa sekitar bagaimana. Itu. Yang kedua mungkin dia takut kekurangan harta, takut kekurangan daripada itu. Karena biasa juga kita bertanya, kenapa kita mengeluarkan zakat? Kita jadi kerja keras, kita mencari sampai ini langsung dikeluarkan. Maka itu salah satu faktor. Karena dia tidak memahami bahwa itu adalah kewajiban mereka, sehingga dia merasa takut kekurangan. Padahal kalau kita mengeluarkan zakat itu tidak kurang sebenarnya, bahkan itu akan ditambahkan oleh Allah. Dan juga saya sampaikan bahwa itu tidak ada orang miskin yang selalu mengeluarkan zakatnya. Karena arti daripada zakat itu salah satunya adalah tumbuh berkembang. Kira seperti itu. Ya. Jadi berapa takaran zakat fitrah dan apa saja yang disakati? Kalau takaran zakat fitrah sesuai kemarin bulan suci Ramadan kemarin, 1 minggu sebelum bulan Ramadan kami putuskan takaran zakat fitrah itu adalah 3,5 liter. 3,5 liter per jiwa. Yang namanya per jiwa mulai anak kecil sampai kakek-kakek atau nenek-nenek. Itu per jiwa. Takarannya adalah 3,5 liter. Kalau tentang apa saja yang disakati, kalau masalah zakat fitrah kan itu saja. Artinya boleh kita pakai beras langsung 3,5 liter dan boleh juga kita uangkan. Harga beras berapa? Sama dengan kemarin Ramadan yang lalu, takarannya adalah 3,5 liter dikali 7.500. 7.500 sama dengan 26.250. Itu takarannya.
Atau kalau beras ya 3,5, kalau diuangkan 26.260. Nah, sesuai dengan apa atau makanan pokok kita itu bisa kami terang. Tadi ditanyakan benda apa saja yang bisa kaki, gitu nih. Benda apa saja yang bisa kaki. Ada beberapa yang perlu kita ketahui bahwa benda apa saja yang disakati emas kita. Kalau salah rasakan kita tarikan karena bisa selesai. Nah, ini pertanyaan terakhirnya pertanyaan adalah benda apa saja yang disakati. Kan benda kita adalah umpamanya ada emas kita, perdagangan kita yang kita miliki, kemana kalau kita pedagang harus berapa, apalagi benda harta kita ada kita sebagai pengusaha, mobil kita yang kita pakai untuk pengusaha, rumah kita yang kita kontrakan, itu semua harus kita keluarkan zakatnya. Ada rumah kita di Makassar umpamanya, ya kita sewakan, kita kontrakan, nah, itu harus kita keluarkan zakatnya. Mobil kita yang kita pakai itu mencari atau kita kontrakan mobil itu, kalau dipakai berkali kan tidak, hanya kita pakai usaha. Saya kira seperti itu. Bolehkah menambahkan zakat fitrah dengan sedekah? Pertanyaannya, bolehkah zakat fitrah kita tambahkan yang kita bersedekah? Jadi, bolehkah kita membayar zakat fitrah dan tambahkan yang bersedekah? Artinya, zakat fitrah itu kewajiban kita. Kalau kita mau ikuti niatnya untuk bersedekah, artinya banyak cara. Kalau hanya kita niat bersedekah, kenapa kita mau bersedekah kalau kita sudah keluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu kan adalah kewajiban, sedangkan sedekah adalah sunnah. Maka itulah orang tua kita dulu, banyak dia ikutkan pada saat membayar zakat fitrah. Biasanya membayar, dia bawa ke imam masjid. Apa yang dibawa? Beras 3,5 liter. Satu orang tambahkan ada gula merahnya, ada gula pasirnya, ada kemirinya, ada minyaknya. Semua itu selebihnya daripada 3,5 liter itu yang ada ikut kepada zakat fitrah kita, itu merupakan adalah sedekah kita. Itu sedekah kita. Saya mau pergi zakat fitrah dan sedikit bisa bersedekah kepada imam atau kepada keluarga imam, itu tidak masalah. Atau kita ikutkan uang infak. Ya, biasanya itu kalau kalau orang pergi bayar zakat fitrah, ada namanya juga infaknya. Ada berapa kita mau infakkan dan berapa kita mau sedekahkan. Jadi, artinya bukan pada jumlah atau takaran yang kita mau bayarkan zakat fitrah kita niatkan untuk sedekah, tapi kita tambahkan di belakangnya atau daripada takaran yang kita ingin bayar, itulah sedekah kita. Ya. Kita niatkan untuk berzakat fitrah dan kita juga niatkan bersedekah iman. Apa selebih daripada itu? Kira? Dalam membayar zakat fitrah, apa boleh sendiri dan langsung diberikan kepada yang berhak? Kalau boleh, bagaimana Pak? Oke. Jadi zakat fitrah ini apakah boleh kita bayar langsung dan kepada yang berhak menerimanya? Artinya
kalau kita mengatakan boleh, tapi itu banyak mudaratnya. Artinya kenapa? Zakat fitrah ini kita mau bagi merata kepada yang berhak menerima. Mudaratnya adalah kalau kita langsung kepada mustahik atau yang berhak menerima, pasti ada yang tidak kebagian. Artinya kenapa? 5 orang atau 7 orang kita langsung saja kepada beras 1 orang, yang lain bagaimana? Padahal dalam satu kampung itu, umpamanya satu lingkungan itu ada 10 orang yang berhak menerima. Jadi kalau satu, dan itu pada saat kita membayar zakat fitrah, itu kan dicatat. Kita mau ketahui berapa potensi zakat fitrah dalam lingkungan itu. Jadi artinya itu lebih baik kita membayar kepada amil atau yang diberikan amanah menerima zakat fitrah pada saat itu. Mungkin imamkah atau ada amil yang diberikan amanah oleh Basnas menerima zakat fitrah. Artinya itu lebih afdal kalau kita store di lembaga atau kepada amin daripada kita langsung kepada yang berhak menerima. Karena kenapa? Kita membagi merata kepada yang berhak menerima berdasarkan fitrah. Nah, sekarang kita itu di Sopeng, ya, di Sopeng ini ada lembaga atau Basnas mengelola atau salah satu lembaga yang mengelola zakat fitrah yang di Sopeng. Kenapa? Karena bisa merata pembagiannya, Jadi alangkah baiknya kalau kita membayar di lembaga atau lembaga kita langsung. Kira? Ada? Mungkin pertanyaan terakhir Pak, misalnya saya orang Sopeng dan Pak saya tinggal di Makassar, bagaimana? Apakah zakat fitrahnya itu di masing-masing kota? Ya. Mengenai zakat fitrah, umpamanya bapaknya di Makassar, anaknya di Sopeng, artinya biasakan seperti ini, bapaknya atau orang tuanya ingin membayarkan zakat fitrahnya kepada anaknya, tapi anaknya ada sekarang di Mesir. Ini kita beri contoh karena ini pertanyaan pada satu Ramadan kepada kami. Ada anaknya sekolah di Mesir, padahal dia ingin membayar zakat fitrahnya. Jadi di mana kita berada, disitulah kita ambil takaran berzakat fitrah. Umpamanya kalau di Mesir 10 liter, takarannya di sana kita sana, dan kita di Sopeng, kita ikuti aturan Sopeng. Salah satu contoh di kabupaten di Sulsel saja ini ada 24 kabupaten, tidak sama kabupaten takarannya, harganya saja beda. Ada 4 liter, Sopeng 3,5 liter. Kalau diuangkan ada 10.000 per liter, sedangkan kita di Sopeng hanya 3.500. Jadi di mana kita berdomisili, itulah kita ikuti. Ya. Karena kenapa? Jangan sampai kita hanya mau akal-akal yang namanya zakat fitrah, kabupaten hati yang terima itu kita ikuti. Jadi di mana kita berdomisili, disitulah kita berzakat fitrah. Kalau di Makassar, ya kita ikuti aturan Makassar. Kalau di Sopeng kita ikuti aturan Sopeng. Sebaiknya seperti itu. Oke lah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dari mahasiswa Al-Ghazali Pak. Bapak orang Ciriki ini Pak Andre, ada Pak jamak Pak Sesa. enggak. Itu sekat Fitra 1 kali 1 tahun jero purade kurang lepo. Iya, Biasa na Pak Yolona gam ala perangay petirki atau kurot. udah kenal. Terus jaga Pak biasa total na rezeki kung misalkan seperti. Di Taman Tatuna. Pak biasa na kubara masih bato siya Pak. Asibe pasti kada sa dua bam. Jaga ulang na Pak dan Dari itu dalam Suleng. Makan bismillah dan terima kasih